Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian dan Ibu dosen, Ibu Vidya Kusumawardani. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya terkait tentang literasi budaya dan pembentukan nation branding Indonesia di kancah global untuk memenuhi proyek pada mata kuliah Intercultural Communication. Sebelum saya memulai presentasi, alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jessica Seftautari dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 22360100002. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya memulai presentasinya. Baik teman-teman sekalian, akan saya mulai presentasi saya dengan slide pertama dari PowerPoint, yaitu dimulai dari latar belakang ya. Jadi, keberadaan sawit endemik di Indonesia yang tidak dapat ditemui di wilayah lain di seluruh dunia merupakan salah satu modal keunikan yang dapat diperkenalkan kepada dunia. Komodo dapat menjadi salah satu daya tarik yang berguna bagi kenaikan branding daerah-daerah di sekitarnya, bahkan hingga berdampak pada level nasional ataupun internasional. Penelitian ini akan berfokus pada deskripsi terkait hewan endemik Komodo, serta Pulau Komodo dan komoditi, serta sosial masyarakatnya yang dapat digunakan sebagai upaya branding daerah tersebut sehingga berdampak pada nation branding Indonesia. Seperti saya katakan sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan akan flora dan faunanya, termasuk Pulau Komodo yang saya pilih. Nah, mengapa saya pilih Pulau Komodo menjadi nation branding Indonesia? Karena kita ketahui bahwa Komodo hanya dapat ditemukan di Indonesia saja, merupakan satwa yang sangat spesial dari negeri tercinta kita ini. Lalu tidak hanya Komodo saja, di sekitarnya terdapat pulau-pulau yang sangat indah akan kekayaan flora dan faunanya juga. Maka dari itu, alangkah baiknya kita dapat menjadikan Pulau Komodo tersebut menjadi nation branding Indonesia. Selanjutnya akan saya presentasikan slide kedua dari hasil PowerPoint saya ya teman-teman. Dimulai dengan literasi budaya dan nation branding. Sebenarnya apa ya itu literasi budaya dan nation branding? Apakah teman-teman sudah mengetahui sebelumnya? Jika belum, akan saya jelaskan ya. Jadi literasi budaya ialah kemampuan untuk memahami, memaknai, memperkenalkan, melestarikan, hingga menyebarkan suatu budaya. Sedangkan nation branding tersendiri merupakan strategi suatu negara untuk menyampaikan citra tertentu tentang dirinya di luar batas negaranya untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa literasi budaya adalah ketika kedua belah pihak memiliki latar belakang budaya yang berbeda, namun kedua belah pihak tersebut berusaha saling memahami budaya antara satu sama lain dengan berbagai cara. Nah, sedangkan nation branding tersendiri merupakan suatu strategi oleh negara untuk menampilkan citra negara mereka yang terbaik. Bisa dari pariwisata, flora dan fauna, ataupun moral-moral, budaya yang ada di negaranya. Mungkin teman-teman penasaran mengapa nation branding sangat penting bagi suatu negara. Jadi begini teman-teman, nation branding ini suatu upaya bagi suatu negara atau bangsa untuk meningkatkan citra negara mereka agar dapat diingat di dalam benak orang dari negara asing. Nah, citra yang mereka lakukan ini akan meningkatkan kualitas negaranya. Misalnya Indonesia tersendiri.
Contohnya, Indonesia diingat oleh masyarakat atau warga di negara asing memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi dan memiliki pariwisata yang sangat menarik, memiliki flora dan fauna yang sangat beragam, dan tentunya Indonesia dikenal memiliki suku dan budaya yang sangat unik dan hanya dapat ditemukan di Indonesia saja. Seperti itu contohnya teman-teman sekalian. Sebelum saya melanjutkan slide ketiga dari hasil PowerPoint saya, akan saya tampilkan keindahan dari pesona Taman Nasional Pulau Komodo sebagai berikut. Bagaimana teman-teman dari video keindahan pesona Taman Nasional Pulau Komodo? Sangat menarik bukan? Baik teman-teman, akan saya lanjutkan ya ke slide 3 dari hasil presentasi makalah saya, yaitu pesona Taman Nasional Komodo. Yang pertama, satwa endemik komodo. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di pulau ini terdapat hewan satwa yang dari Indonesia tersendiri, yaitu komodo. Komodo ini sangat unik teman-teman, karena hanya dapat ditemukan di Indonesia saja. Karena komodo adalah merupakan tipe hewan yang tidak suka berpergian sangat jauh. Maka dari itu, komodo hanya berkembang biak saja di Indonesia. Lalu yang kedua, iklim dan vegetasi kering. Ketiga, ragam satwa meliputi reptil, mamalia, dan burung. Lalu yang keempat, keindahan bawah laut. Tentunya di Pulau Komodo ini memiliki lautan yang sangat luas dan memiliki beragam biota laut yang sangat unik tentunya. Dan air laut di Pulau Komodo ini sangat jernih teman-teman. Maka dari itu banyak sekali wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri sering berkunjung ke Taman Nasional Komodo untuk melihat keindahan di bawah lautnya. Selanjutnya terdapat ada Pulau Padar dan Pulau Rinca. Nah, Pulau Rinca tersendiri merupakan tempat tinggal komodo atau spot komodo. Sering sekali wisatawan berkunjung ke sana untuk melihat aktivitas komodo atau berfoto dengan komodo. Lalu yang ketujuh, Pantai Merah atau yang biasa disebut Pink Beach. Kenapa disebut Pantai Merah atau Pink Beach? Karena pantai ini sangat unik teman-teman. Karena pasir pantainya berwarna merah muda atau pink. Maka dari itu banyak sekali wisatawan dari dalam negeri dan dari luar negeri juga sering berkunjung ke Pantai Merah ini. Sangat unik bukan? Karena biasanya kalau kita berkunjung ke pantai, kita hanya melihat pasir pantai itu berwarna putih saja. Namun di Pulau Komodo ini terdapat Pantai Merah atau Pink Beach, yaitu pasirnya memiliki warna merah muda. Selanjutnya akan saya presentasikan slide keempat dari hasil PowerPoint makalah saya, yaitu literasi budaya untuk peningkatan national branding Pulau Komodo. Terdapat dua cara teman-teman. Yang pertama yaitu pengenalan melalui audiovisual, yaitu penetrasi budaya secara halus melalui substansi atau latar belakang dari film atau serial. Nah teman-teman, kita dapat memanfaatkan Pulau Komodo sebagai latar belakang sebuah film atau serial tertentu. Dengan cara itu, Pulau Komodo dapat dikenal oleh semua warga atau masyarakat dari negara asing. Karena tentunya Pulau Komodo tersendiri memiliki kekayaan alam yang sangat indah, sangat cocok sebagai latar belakang sebuah film atau serial. Yang kedua, pertukaran budaya melalui diplomasi regional bilateral dengan mengusung konsep sister city. Sebenarnya apa itu konsep sister city? Jadi konsep sister city ini merupakan di mana dua negara saling berkunjung atau saling mengenal budaya antara satu sama lain. Misalnya, kita dapat mengundang pemangku-pemangku kepentingan dari negara asing untuk berkunjung ke Pulau Komodo, lalu didokumentasikan
dan disebarluaskan di media sosial. Secara langsung, Pulau Komodo akan dikenal oleh banyak negara asing dan selalu diingat di dalam benaknya bahwa Pulau Komodo tersendiri memiliki keindahan yang sangat beragam dari flora dan faunanya. Lalu, sudut pandang kelestarian lingkungan terkait upaya nation branding Pulau Komodo. Di sini, peningkatan branding harus diimbangi dengan kesiapan terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini didukung oleh ditetapkannya aturan yang tegas terkait sustainabilitas alam karena branding Pulau Komodo dan sekitarnya berfokus pada budaya serta pariwisatanya. Perlu adanya sinergi antara pemerintah setempat dan masyarakat. Nah, teman-teman, perlu ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Pulau Komodo sebagai nation branding Indonesia. Selanjutnya, teman-teman, kita sudah memasuki slide terakhir dari hasil PowerPoint makalah saya, yaitu kesimpulan dan daftar pustaka. Dimulai dari kesimpulan terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, untuk menjadikan Pulau Komodo sebagai nation branding Indonesia dapat diwujudkan dengan memperkenalkan suatu daerah ke lingkup internasional melalui upaya literasi budaya, baik secara perlahan-lahan melalui persuasi audiovisual maupun secara langsung melalui pertukaran budaya. Nah, teman-teman, dengan dua cara tersebut, maka citra negara Indonesia dapat sangat bagus di mata negara asing dan dikenal bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan alam budaya yang sangat indah dan tentunya unik, teman-teman sekalian. Selanjutnya, terdapat daftar pustaka sebagai sumber bacaan saya untuk membuat makalah ini. Dimulai dengan ABC Life Literacy 2023 Januari 9, What is Cultural Literacy? Lalu yang kedua, Indonesian Travel 2023, 10 Reasons to Visit the Magnificent Komodo National Park Indonesian Travel. Lalu yang ketiga, Murphy PT 2022 September Nation Branding Beyond Animatic Symbol WIPO. Lalu yang terakhir, Zilker 2017 June 13, What exactly are sister city and why are they so special? Baik teman-teman sekalian, itu saja presentasi dari hasil makalah saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari hasil presentasi makalah saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.